Selamat siang Bu Maya. Siang, Pak. Oke, hari ini nggak ada pelajaran ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Maya atas kesediaannya untuk bertemu pada siang hari ini. Nah, seperti yang kemarin sudah direncanakan untuk bertemu sebelum nanti akan ada observasi di kelas ya Bu Maya. Apa yang diharapkan Bu Maya ya dari observasi supervisi akademik ini? Observasi supervisi akademik ini tentu saja yang saya harapkan adalah saya sebagai guru itu mampu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, dan juga saya tentu saja ingin memperbaiki metode mengajar saya yang masih kurang. Mungkin banyak selama ini mungkin ada metode-metode yang tidak sesuai yang sebenarnya saya terapkan. Mungkin melalui observasi nanti Bapak sebagai observer bisa memberikan masukan untuk saya untuk diperbaiki. Kemudian mungkin selama ini saya melihat banyak siswa saya yang kurang aktif ya, terutama kan pelajaran saya kan kimia ya Pak. Pelajaran yang membutuhkan konsentrasi yang lebih. Jadi melalui observasi ini saya tertantang untuk mengadakan ide-ide kreatif gitu lah Pak. Jadi mungkin nanti Bapak bisa ngasih penilaian bagaimana baiknya. Ya, terima kasih Bu Maya. Besok itu di kelas berapa dan materinya apa ya? Saya rencananya di kelas 10 IPA 1. Untuk materinya tentang persamaan reaksi kimia. Kalau boleh tahu ya, bagian mana yang ingin Bu Maya saya perhatikan besok dalam proses pembelajaran itu? Saya lebih kepada di bagian pendahuluan. Di situ kan ada apersepsi ya Pak. Menurut saya apersepsi itu penting karena disitulah kita menumbuhkan motivasi siswa biar pelajarannya itu mereka bisa menangkap atau tidak, itu kan dari motivasi awalnya dulu. Kemudian saya juga ingin Bapak melihat di bagian kegiatan inti, karena di situ saya rencananya mereka mau mengadakan penyelidikan individu melalui diskusi kelompok. Kira-kira itu nanti bisa tercapai atau tidak, gitu Pak. Untuk kegiatan observasi ini, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Maya? Tentu saja RPP ya Pak. Ya. RPP, kemudian kesiapan diri dengan menyiapkan materi, lalu saya juga menyiapkan media, lalu bahan ajar. Baik, terima kasih Bu Maya atas waktunya. Sampai ketemu besok. Ya, Selamat Pak. mempersiapkan untuk observasi di kelas. Semoga semuanya bisa berjalan. Amin. Selamat siang. Siap. Siap, gerak. Luruskan. Lurus.
Mari kita berdoa. Khusus sekarang kami semua akan belajar. Tolonglah tolonganmu supaya kami bisa belajar dengan baik dan dapat mengerti pelajaran yang diberikan oleh ibu guru kami. Tuhan tolong supaya pagi hari ini kami semua bisa sehat Tuhan. Dan namamu kami semua berdoa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Renat. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Oke. Semua sudah masuk ya? Ada yang belum datang? Ini nggak masuk, Bu. Ini alasannya apa? Ada yang Sakit, tahu? Bu. Sakit. Rumah sakit, Bu. Sakit. Rumah sakit, Bu. Oh, ya. Kita doakan semoga Willy cepat sembuh ya. Amin. Oke, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, tadi kita sudah berdoa, sudah menyanyikan Indonesia Raya. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan tentang perasaan kalian di pagi hari ini. Ya, perasaan kalian, mungkin ada yang di rumah sedang ada banyak masalah, kemudian datang ke sekolah dengan bersungut-sungut. Mungkin ada yang sedang bersedih, atau mungkin dari rumah belum sarapan, ya kan Kos ya? Iya. Oke, oleh karena itu Ibu ingin kalian mengeluarkan HP kalian, kemudian silakan di scan QR-nya, lalu tuliskan 3 kata yang mewakili perasaan kalian pagi hari ini. Tuliskan 3 kata yang mewakili perasaan kalian hari ini. Saya lagi senang, saya lagi sedih. Silakan tuliskan 3 kata yang mewakili perasaan kalian. Nanti Ibu akan minta 1 atau 2 orang untuk men-sharingkan. Lihat kan? Ibunya meleleh? Oke, Ibu minggir dulu. Sudah? Belum. Iya. Biasa aja. 3 kata ya, jangan lupa, bukan 3 kalimat, 3 kata. 3 kata yang mewakili perasaanmu. Sudah, David sudah? Belum. Nanti diminta 2 atau 3 orang untuk men-sharingkan. Sudah di-scan semuanya? Tadi absennya kita terima dulu ya. Putri? Oke, kalau sudah ya, jangan lama-lama. Jangan dipikirin kan, bukan suatu hal yang harus kalian terlalu dipikirkan ya. Ibu minta kesediaannya Anggia Trisha untuk sharing perasaannya. Yang 3 kata yang kamu tulis mewakili perasaanmu hari ini apa? Silakan. Iya, berdiri. Agak kecil suaranya. Yang mewakili perasaan saya hari itu, saya merasa
bahagia, bersyukur, senang, dan bahagia. Nggak ada yang sedih-sedihnya ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Anja. Selanjutnya cowok ya, Farel. Mana Farel? Nah, silakan Farel. Silakan di-sharingkan pesan kamu hari ini gimana? Jadi tiga kampanye itu saya tentu senang ya ini karena Senang. kasih nafas buat sekolah lagi. Terus itu saya panik juga. Panik, kenapa kamu panik? Hari ini kan Telat ya? PKN juga. Oh, PKN. Nah, terus Davina nggak masuk. Kenapa Davina? Saya belum baca. Jadi ada tugas itu buat baca. Tugas kelompok ya? Bukan. Buat baca itu cerita Bung Karno. Terus itu sesuai absen kan. Iya. Terus kebetulan absen saya sudah Davina. Jadi Oh, jadi harusnya Davina, Iya, ternyata iya. Davina nggak masuk ya? Oke. Terus yang ketiga, Rodi sih. Rodi. Rodi berkaitan dengan yang kedua tadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Yang ketiga, Ibu mau minta David. Ya. Ayo David, 3 hal yang kamu rasakan pagi ini. Kayaknya ceria banget nih David pagi ini ya. Silakan David. Juga kan pada hari itu senang karena bisa ke sekolah dan masih dikasih nafas kehidupan. Habis itu hari ini juga agak grogi Bu gara-gara mau PKN kan. Presentasi. Iya presentasi. Iya. Satu lagi ya saya sih hari ini. Biasa aja. Oke. Terima kasih David. Baik, anak-anak sudah 3 teman kalian sudah mewakili kalian untuk sharing perasaannya pagi ini. Oleh karena itu sekarang Ibu minta kalian duduk yang lurus. Duduk yang lurus, bahunya ditegakkan. Oke. Tangannya boleh diletakkan di atas pahanya. Ya. Oke, kenal ya? Dikenal ya. Udah pernah? Tangannya diletakkan di atas paha. Matanya boleh dipejamkan. Kita hening sejenak. Matanya boleh dipejamkan. Silakan mengucapkan di dalam hati kalian hal yang paling kalian syukuri hari ini. Hal yang paling kalian syukuri. Kemudian ucapkan satu komitmen untuk hari ini. Apa yang ingin kalian buat untuk kemajuan diri kamu. Satu hal saja. Hari ini saya harus apa? Silakan. Pelan-pelan dibuka matanya. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ada yang ketiduran? Ada? Tidak ada ya. Oke. Semoga dengan hal yang barusan kita lakukan bisa membawa semangat untuk kalian supaya belajarnya lebih fokus ya. Oke. Kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini. Kalau minggu lalu kan Ibu sudah mengajarkan tentang minggu lalu tentang apa? Minggu lalu, 2 minggu lalu maksud Ibu. Ya betul, minggu lalu libur. 2 minggu lalu apa? Tentang apa? Tata nama senyawa. Oke. Hari ini tentang persamaan kimia. Jadi yang selama ini kalian lihat reaksi-reaksi yang begitu banyaknya yang pernah Ibu tunjukin ke kalian itu berkaitan dengan persamaan kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, tapi mungkin keempat ini belum bisa kita capai hari ini semuanya, mungkin 1 atau 2 ya. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi sederhana. Jadi setelah belajar ini
kamu bisa menuliskan persamaan reaksi. Gimana sih cara nulis persamaan reaksi? Nah, nanti dipelajari di bab ini. Yang kedua, kalian bisa menyetarakan. Menyetarakan itu maksudnya apa? Menyetarakan. Kata dasarnya setara. Berarti nanti reaksinya harus setara. Sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus setara. Nanti kita belajar. Yang ketiga, kalian bisa menuliskan persamaan reaksi kompleks. Jadi reaksi itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Dan yang keempat, kalian bisa menyetarakan reaksi kompleks itu. Jadi dari yang sederhana, kemudian naik lagi ke kompleks. Kira-kira kenapa kita harus belajar tentang persamaan reaksi? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Kira-kira kenapa kita harus belajar persamaan reaksi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Berani dong. 10 IPA 1. Yuk. Ella? Menurut Ella kenapa kita harus belajar persamaan reaksi? Karena kita lagi belajar kimia, Bu. Iya nggak? Siapa yang berani? Tidak tahu. Oke. Kenapa kita harus belajar persamaan reaksi? Karena di dunia kita ini banyak reaksinya. Simpel saja ya. Di dalam tubuh kalian ada reaksi kimia, kalian beraktivitas ada reaksi kimia, kalian makan ada reaksi kimia, ya kan? Kalian jatuh cinta aja ada reaksi kimianya. Ya. Jadi semua proses yang ada di dalam kehidupan kita itu ada reaksi kimianya. Jadi kenapa kita harus mempelajari tentang reaksi? Karena yang memang terjadi di kehidupan kita, gitu ya. Ini contoh-contoh sederhana saja yang Ibu tampilkan ke kalian. Ada yang pertama, gambar paling ujung apa itu? Besi berkarat. Kemudian ada di bawahnya es cair. Sebelahnya api apa? Api unggun. Bawahnya apa tuh yang ada bunga? Fotosintesis. Sampingnya strawberry yogurt. Ya, oke. Itu reaksi-reaksi yang ada di kehidupan yang melibatkan persamaan reaksi kimia. Nah, ini Ibu tadi bilang kalian jatuh cinta juga ada proses reaksi kimia. Perasaan kalian itu ada senyawa kimianya sebenarnya. Gitu. Reaksi kimia adalah suatu peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi. Jadi ada zat sebelum reaksi, kemudian nanti menghasilkan hasil reaksi. Gitu. Ada sebelum, ada sesudah. Ya. Kayak tadi es mencair, mulanya dia wujudnya cair kan, air, kemudian lama-kelamaan menjadi bongkahan es. Jadi ada sebelum, ada sesudah. Oke, lanjut dulu ya. Reaksi kimia itu melibatkan dua bagian. Yang pertama ada reaktan, yang kedua ada produk. Reaktan itu zat yang bereaksi. Zat yang bereaksi. Jadi sebelum reaksi, kemudian hasilnya disebut produk. Zat hasil reaksi itu disebut produk. Ya, jadi ada dua komponen di situ, ada reaktan, ada produk. Jadi yang kalau kalian lihat di reaksi yang biasa Ibu kasih, misalnya A tambah B menghasilkan C, nah ini disebut apa? Reaktan, betul. Ini disebut reaktan. Ini disebut produk. Nah, ya, mohon dibedakan. Selanjutnya, persamaan reaksi kimia menggambarkan rumus kimia zat-zat reaksi atau reaktan atau produk yang dibatasi dengan tanda panah. Jadi persamaan kimia harus ditulis seperti ini. Dia dibatasi dengan tanda panah.
Jadi bukan pakai tanda titik, koma, sama dengan, bukan ya. Kadang-kadang ada yang menuliskan A tambah B sama dengan C. Ini matematika ya, bukan persamaan kimia. Jadi harus dibatasi dengan tanda panah yang menunjukkan ini loh hasil dari A tambah B gitu. Ya. Di kimia juga ada tanda panah yang seperti ini. Nah, ini artinya reaksinya bisa berlangsung ke arah pembentukan produk atau bisa berlangsung ke arah pembentukan reaktan. Nah, ini nanti kalian pelajari di kelas 11 tentang kesetimbangan kimia. Gitu. Untuk kelas 10 di sini dulu, ya. Lalu di dalam penulisan ini melibatkan wujud-wujud. Nah, wujud ada 4 ya, anak-anak. Ada wujud padat yang biasanya dilambangkan dengan huruf S, yang biasanya ditulis di sini nih, S. Nah, kalau lihat reaksi ada huruf-huruf kayak gini jangan bingung lagi, itu adalah wujudnya. S, terus satu lagi misalnya gas. Nah, ditulis di pinggirnya. Itu wujud-wujudnya. S itu solid, padat, liquid, L kecil ya, bukan L besar, L kecil. Aki itu aqueous, artinya wujudnya larutan, dan G itu gas. Jadi kalau lihat persamaan reaksi ada huruf-huruf seperti ini, sudah tahu oh ini mewakili wujudnya, menyatakan wujudnya. Biasanya kan kalau H2O, H2 wujudnya gas, ya kan? Ditulis seperti ini. Ditambah O, oksigen, wujudnya gas, menghasilkan H2O. H2O gas. Kalau H2O gas berarti ini adalah uap air. Kalau L berarti wujudnya cair, air biasa. Kalau gas berarti dia dalam bentuk uap air. Saya nah, dan menurut si Dalton, pernah dengar ahli namanya Dalton? Pernah ya? Pernah belajar model atomnya kan ya? Nah, Dalton bilang pada reaksi kimia itu tidak ada atom yang hilang, tapi hanya berubah susunannya. Jadi dia tidak hilang ya, kayak reaksi pembakaran. Yang dibakar apa, nanti menghasilkan apa. Kalau kita lihat sih, oh habis hilang, padahal enggak. Dia hanya berubah wujud atau berubah susunannya. Mulanya misalnya cair, tiba-tiba dia jadi uap air. Kita nggak bisa lihat emang ya. Tapi tidak berubah atau tidak hilang komponen pada reaksinya. Selanjutnya kita belajar menyetarakan. Nah, jadi nanti kalian akan belajar menyetarakan persamaan reaksi kimia. Tadi yang Ibu bilang, setara itu maksudnya jumlah atom yang ada di reaktan, jumlahnya harus sama dengan yang ada di produk. Harus sama. Jadi kalau di sini dua atom, di sini juga harus ada 2 atom. Gitu ya. Nah, jadi itu namanya penyetaraan. Kita nanti lihat contohnya. Nah, ini kita contohkan. Ada penghapus kalian? Ini gua hapus ya. Sebentar kalian nanti Ibu kelompokkan ya, biar latihan. Mg ditambah HCl MgCl2 ditambah H2 gas. Nah, kalian lihat di sini di ruas kiri ada Mg, di ruas kanan ada Mg. Mg itu apa? Unsur apa? Magnesium. Magnesium di ruas kiri ada berapa? Tahu dari mana?
Iya, dia tidak ada koefisien, bukan tidak ada, tapi kalau satu jumlahnya tidak dituliskan. Jadi angka di depan unsur ini, misalnya ini, artinya magnesiumnya ada 2. Terus kalau ada angka satu lagi di sini, ini namanya angka apa? Ini namanya bilangan oksidasi. Bilangan indeks. Bilangan indeks. Nah, jadi nanti ini magnesium bukan jumlahnya 2 lagi, tapi jumlahnya sudah 4. 2 kali 2, 4. Ya. Nah, jadi karena ini tidak ada angka yang dituliskan di sini, artinya magnesiumnya cuma 1. Sedangkan di ruas kanan magnesiumnya ada berapa? 2. Siapa yang bilang 2? Ini berapa ini? 1. 2 ini miliknya si Cl. Jadi magnesium jumlahnya 1. Maka magnesium yang ini sudah setara. Sudah setara. Maksud ibu tadi itu ruas per reaksi harus sama dengan yang hasil reaksi. Sekarang kalian lihat mana yang jumlahnya tidak sama. Cl yang di kiri berapa? Ini 1 ya. Yang di sini 2. Gimana kita menyetarakan? Harus dikali dengan suatu angka. Yang kekurangan di sini kita kalikan dengan 1 angka. Ini kan 2. Berarti di sini kali 2. Nah, itu. Terus apalagi yang sudah berubah jumlahnya? Kalau kita sudah kalikan 2 di sini, maka hidrogennya 2 di sini 2 sudah setara. Jadi sudah 2. Maka kalau ruas reaktan dan ruas produk sudah sama jumlah atom-atomnya, maka reaksi ini dikatakan setara. Reaksi setara. Itu. Kiri dan kanan harus sama jumlahnya. Ada pertanyaan? Sudah paham semua nih? David sudah paham? Dikit. Ada pertanyaan? Silakan. Jangan malu-malu. Nanti sesat di jalan. Jalan mana? Mana? Siapa mau bertanya? Ada? Tidak ada? Oke, baiklah. Berarti Ibu anggap sudah paham ya. Nih, tadi kita sudah separakan, benar ya? Sama ya? Nah. Oke, sekarang kita akan duduk dalam kelompok. Kelompoknya akan Ibu bagi. Jadi nanti ada 5 kelompok ya. 5 kelompok, silakan duduk sesuai kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Baiklah, Ibu bagi kelompok dulu, nanti akan Ibu bagikan LKPD. Kelompok 1 Anggia, Trisha, Farel, Claudia, Klaus, dan Cornel. Kalian jumlahnya 28 ya, berarti nomor 1 David. Nah, silakan berkumpul di situ ya. Satu grup David sama Klaus. Kelompok 1, ayo silakan bergerak. Kelompok 1 Anggia, Farel, Claudia, Klaus, Cornel, dan David. Kelompok 2 Davina, Giacinta, Immanuela, Jeremy, Josephine, dan Juan. Di sini kelompok 2, silakan bergerak. Kelompok 3 Nino, Kesia, Kevin, Tare, Ruben, dan Matthew. Kelompok 3 di sini. Silakan. Ya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 4 Michelle, Patrice, Pedro, Putri, Renata, dan Renat.
depan. Ya, oke ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Jangan sebelah kelompoknya kelompok ya. Masa diskusinya? Oke, sekarang tuliskan kelompok kalian di depan di halaman 1. Tulis kelompok kalian, nama kelompok, nama anggota kelompok, silakan tulis. Silakan ditulis nama anggotanya. Ya, nama panggilan juga nggak apa-apa. Nama panggilan aja juga nggak apa-apa. Nanti kalau selanjutnya di halaman berikutnya itu ada beberapa peristiwa yang melibatkan reaksi kimia. Nah, yang pertama di situ ada fotosintesis. Tapi itu gambarnya ada di belakang ya. Peristiwa yang pertama fotosintesis. Lalu ada pembakaran. Lalu ada korosi. Korosi itu perkaratan. Lalu ada fermentasi. Nah, di situ ada kalimat yang istilahnya sebagai clue ya. Komponen apa yang ada di reaksinya. Jadi nanti kamu menuliskan reaksinya di kolom-kolom yang tersedia. Di kolom-kolom. Kolom-kolom. Ibu contohkan yang pertama, fotosintesis. Coba kalian lihat teksnya yang di bagian fotosintesis. Teksnya. Di situ ada kata karbon dioksida. Ya kan? Nah, berarti di reaksi fotosintesis ada karbon dioksidanya. Maka tuliskan seperti reaksi ini, tapi di dalamnya ada karbon dioksidanya. Paham nggak? Nah, yang belum paham angkat tangan. Nah, jadi misalnya reaksi fotosintesis itu melibatkan apa saja. Kalau di teksnya ada karbon dioksida, kamu tuliskan O, CO2. Ditambah apa lagi tuh di situ? Ada apa namanya? Karbon dioksida dan air. Oh, ditambah air. Nah, terus dia bilang menjadi. Menjadi itu artinya tanda panah. Menghasilkan apa dan apa. Kayak gitu ya? Nah, oke. Silakan mulai dengan fotosintesis dulu. Nanti lanjut pembakaran, korosi, baru fermentasi. Itu ada kolom-kolom yang
ya, dibagi tugasnya. Oke. Nanti David tugasnya ideal. Kalau tidak paham bertanya. Yang lain kalau nggak kebagian kertasnya tuliskan di buku latihannya supaya jadi catatan kalian. Ya nulisnya 10 menit. Berarti jarum panjang di 11. Jarum panjang di 11.
nanti reaksi kalian. Nah, wujudnya harus ditulis. Wujud. Nah, cara tahu wujudnya dari mana? Dari soal. CO2 wujudnya apa? Di samping contoh ibu. Kasih di mana? Dari senyawanya, kalau dia bilang karbon dioksida wujudnya gas, di sampingnya soal apa? Patokannya soal di situ dia bilang apa? Kan dia bilang air itu berarti liquid, kecuali dia bilang buang air berarti gas, airborne berarti L. Gitu ya. Terus glukosa itu kan dia bilang makanan wujudnya nama 12 Oke, bisa ya. Reaksi kedua juga gitu ya, harus wujudnya disimpan. Ada yang lihat yang wujudnya dulu. Aku sakit selain kemarin sama Uber. Kan engkol sakit. Bisa dong.
orang bikin moke itu ada reaksinya juga. Cita-citanya mau jadi pengusaha moke, nggak tahu reaksi kinian yang gimana. Iya, salah. Kita semua. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 ibu minta yang fotosintesis dulu aja. Baru 1. Dijelasin reaksinya, kenapa nulisnya seperti itu, wujudnya apa saja dijelasin. Terus disetarakan ya. Ini namanya jangan tulis dulu ya. Ntar gue tulis dulu. Disetarakan sudah nomor 1. Tapi baru 1. Iya, nomor 1 aja. Iya, itu. Nah, iya. Ayo, maju semuanya. Oh, semuanya. Semuanya. Ya semangat dong. Mana sih ntar suruh nyanyi satu lagu. Iya, Lem. Ya, silakan. Nah, jadi Dibuka dulu dong. oke. Selamat pagi teman-teman dari Umaya. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil presentasi kami mengenai reaksi dari fotosintesis ini, reaksi ternawanya. Nah, bentar ya. Nah, jadi di soal itu kan di fotosintesis ini kan ada keterangan tuh di paling bawah kan gas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu ditulisnya CO2 karena di sini ada bentuk gas, maka kita memberikan wujudnya itu G, itu kan gas. Terus ya, dan air. Jadi ini ada 2 unsur itu, jadi gas karbon dioksida dan air itu ditambah. Tidak plus air H2O. Karena bentuknya air bukan berbentuk uap, maka kita tulisnya dengan L, yang itu liquid. Nah, di sini menjadi berarti itu dari sebuah reaktan jadi sebuah produk kan. Nah, produknya itu ini makanan yaitu glukosa. Untuk senyawa glukosa itu ditulis dengan C6H12 sama O6. Karena makanan glukosa itu kan produknya makanan. Maka makanan itu kan solid kan, keras. Jadi kita tulisnya sebagai S. Itu solid. Ya. Terus jadi dan gas oksigen berarti ada dua senyawa yang kita kayak di sini. Jadi makanan dan jadi gas oksigen. Karena ini bentuk gas, terusnya pastinya L, wujudnya G. Nah, ini kan belum setara nih. Ya, yang anggota yang lain yang setarain. Ya. Kelas dan David. Ya. Saya mau bisa loh. Itu dua hasil. Jadi bantu Disetarakan reaksinya
Sebelah kiri karbonnya ada berapa? Lihat jumlahnya. Karbonnya kan 1 ya Bu ya. Ya. Ini kan karbonnya 6. Jadi Ya, berarti ini itu dikali sama ini jadi 6. iya, bagus. Bener kan ya? Bener kan ya? 6C. Lalu H2 itu kan sih kan H2 ini sih kan H12 ya Bu ya. Jadi ya, ini itu dikali 6 jadi H12 sama seperti yang di produk ini. betul. Dikali berapa? Dikali 6 Bu sama Ya. seperti O nya juga Bu. Ini kan 1 ini 6 jadi Maka yang 6-nya posisi ditaruh di Nah, ya. Selanjutnya apa? Oh, dikali 6 dikali. Oh iya, jadi kan ini kan Bu, oh jadi kan 6 Bu. Oh yang ini kan oh 2 dikali 6. Yakin itu 2 doang. 6 CO2 berarti O-nya ada berapa? 12 dong. Ya kan? Kapan itu jelasin? 2 FG Oh ini. Iya. Bu ini kan O2 ya Bu ya, sedangkan ini O12 jadi O2 nya dikali 6. Yakin di kiri cuma 12. Oksigennya ada berapa itu di kiri? Di CO2 ada, di H2O Ini kan ada. ini kan 12 Bu, sedangkan di ini itu 6 jadi ada 18. Ya. Maka di sebelah kanan ada Ini dikali 6 iya. Sudah setara itu teman-teman kelompok 1? Menurut Klaus sudah setara belum? Sudah? Oh, 6. Oh, udah. Sudah? Oke. Ibu minta kelompok 2 menanggapi. Kritik, saran, masukan, pertanyaan, silakan. Apa saja bebas. Silakan. Oke, itu di sana. Saya ya. Kenapa yang ngumpul sih? Gimana? Kelompok 2. Boleh berdiri? Satu orang. Silakan tanya Pak. Kritik, saran, masukan, pertanyaan. Ya, silakan. Yusufin. Dalam menyetarakan suatu persamaan reaksi, pas bagian menyetarakannya itu produknya juga bisa disetarakan. Ya, silakan dijawab kelompok 1. Dalam menyetarakan, boleh ulangi. Dalam menyetarakan suatu persamaan reaksi, biasanya kan yang disetarakan itu kan reaktannya ya. Nah kalau di situ bisa dilihat O2-nya itu disetarakan juga, ya kan? Nah yang saya tanyakan itu apakah produk dari suatu persamaan reaksi bisa disetarakan? Ya, silakan dijawab. Bisa. Iya.
Jadi jawabannya bisa ya, supaya jumlah di ruas kiri dan kanan sama. Jadi bisa, mau diproduk reaktan bisa disetarakan dengan suatu angka. Terima kasih kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, tepuk tangan untuk baik. Demikian kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Kita akan kembali duduk seperti semula. Silakan kembali di tempat. Silakan anak-anak menuliskan perasaan kalian selama mengikuti pelajaran di mana. Hal apa yang bisa kalian peroleh selama pelajaran tadi? Apa yang kamu rasakan dan manfaatnya apa? Apapun silakan dituliskan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hatimu, silakan dituliskan. Metode belajar yang kalian inginkan seperti apa? Apakah tadi sudah sesuai dengan cara belajarmu? Silakan dituliskan. Iya. Tulis nama. Ya. Tulis nama. Mungkin ada cara mengajar ibu yang kurang baik, yang belum berkenan sama kalian. Silakan kalian tuliskan ya. Hal-hal apa yang kalian peroleh? Mungkin masukan-masukan untuk Bu Maya boleh. Bagaimana perasaannya? Apakah pelajarannya asik nggak? Menyenangkan atau tidak?
Cie. Laut. Laut. Komunikasi Lagi. Kena jalan kiri kan? Wah. Gini. Terima kasih. Anak-anak sudah menyelesaikan keseluruhan proses pembelajaran kita pada hari ini. Mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin? Ganti umum itu gantian. Michelle aja. Michelle, kita berdiri sama ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa pada Bapa surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami selama pelajaran yang berlangsung. Kami bersyukur karena kami sudah mengerti materi pada hari ini. Tuhan, karena kami akan melanjutkan pembelajaran kami selanjutnya, kiranya kami dapat terus fokus dan dapat mengerti setiap materi yang dijelaskan oleh guru. Dan memang kami sudah berdoa dan bersyukur saya. Santa Teresa, Doakan kami. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Selamat siang Bu Maya. Selamat siang Pak. Tadi kita udah proses di kelas ya, observasi Iya. tadi. Nah, mungkin pada siang hari ini kita akan berefleksi bersama mengenai proses yang sudah dilakukan di kelas tadi. Menurut Bu Maya, proses pembelajaran hari ini seperti apa? Bu, berjalan lancar atau seperti apa? Menurut saya berlangsung lancar Pak. Puji Tuhan, dari awal, pertengahan sampai berakhir saya kira berlangsung dengan baik. Nah, bagian-bagian mana yang sudah tercapai dalam proses pembelajaran di kelas? Untuk bagian-bagian yang saya rasa sudah tercapai, itu kembali saya melihat sintak-sintak yang saya terapkan sesuai dengan model. Misalnya yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Di situ saya pikir siswa sudah mampu menentukan permasalahan sendiri melalui fenomena yang saya tampilkan lewat slide. Kemudian ada sintak berikutnya itu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, itu anak-anak juga sudah berkelompok, sudah melakukan penyelidikan individu, sudah menyajikan hasil karya dengan presentasi. Jadi saya pikir sudah tercapai, itu bisa dilihat dari sintak-sintaknya. Apakah ada yang belum tercapai dalam proses pembelajaran di kelas tadi? Yang belum tercapai saya rasa mungkin lebih kepada keaktifan siswa. Ada beberapa siswa yang cenderung diam saat presentasi, harusnya kan semuanya berbicara, tapi saya lihat ada beberapa yang diam. Ya, nah, melihat situasi seperti itu, impian Bu Maya itu seperti apa sih sebetulnya kondisi kelas gitu ya, ketika melakukan diskusi? Ya. Maunya seperti apa sih sebenarnya? Yang saya harapkan adalah ketika ada yang presentasi, ada juga yang menanggapi. Jadi ada timbal balik sehingga lebih hidup suasananya, anak-anak lebih terlatih dalam menyampaikan pendapat, masukan, kritikan. Nah, itu yang ingin saya capai ke depannya. Nah, langkah-langkah atau rencana tindak lanjutnya seperti apa supaya nanti harapan Bu Maya tadi itu bisa tercapai gitu? Saya melihat mungkin anak-anak yang diam ini, mungkin mereka memiliki cara belajar yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi kedepannya saya berencana untuk melakukan pemetaan gaya belajar, pemetaan minat. Nah, di situ saya bisa lebih mengelompokkan mana yang seharusnya saya berikan tugas presentasi, mana yang
membuat video misalnya, atau membuat infografis dan lain sebagainya. Kapan itu bisa dilaksanakan? Saya rencanakan di pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu Maya. Iya Pak. Terima kasih. Saya nunggu info-info selanjutnya nanti untuk saling berbagi dalam proses pembelajaran di kelas. Sukses untuk Bu Maya ke Terima kasih, depannya. Pak. Semoga semuanya berjalan Ya. lancar. Terima kasih. Pak. Selamat siang. Selamat siang.